Baiklah, langsung saja. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ruang berbagi konsep kunci budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Konsep kunci budaya positif di sini ada 7, yakni pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, yang keempat, keyakinan kelas, yang kelima, kebutuhan dasar manusia, yang keenam, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Menurut Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, pergeseran paradigma adalah perubahan asumsi dasar atau paradigma dalam sains. Menurutnya, paradigma adalah apa yang diyakini oleh anggota komunitas ilmiah dalam The Essential Tension 1977. Mengapa terjadi perubahan paradigma? Perubahan paradigma didorong oleh hasil analisis mutakhir yang menunjukkan bahwa sistem yang dianut tidak lagi memberikan hasil atau keuntungan yang memuaskan. Berikut stimulus respon tentang dunia yang seharusnya diubah menjadi teori kontrol tentang dunia. Kalau kita berpikir realitas atau kebutuhan kita sama, maka seharusnya diubah menjadi realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Padahal kenyataannya pada saat ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya diubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan atau motivasi didasari oleh sesuatu. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Padahal seharusnya hanya Anda atau diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya diubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sebaiknya dirubah menjadi model berpikir menang-menang. Yang kedua tentang disiplin positif. Disiplin positif, Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter.
Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jika belum bisa mengontrol diri, menurut Ki Hajar, penerapan disiplin dilakukan orang lain, tetapi dalam situasi yang merdeka, bukan keterpaksaan. Artinya, siswa sendirilah yang menginginkan dirinya mentaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Sebentar, saya break sebentar ya Bapak Ibu. Takutnya ada yang masuk tapi nggak tahu. Ya, selamat datang Bu Isti, monggo. Baiklah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Intinya tadi, dalam disiplin positif, itu membangun nilai kedisiplinan tanpa sebuah kekerasan. Kemudian kita lanjutkan, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut Gosen, 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti sederet peraturan. Demikian pula dengan para murid. Mereka perlu mendengarkan serta memahami bagaimana menjalankan sebuah keyakinan, daripada hanya mendengarkan serta membaca sederet peraturan yang terkesan kaku, mengatur mereka dalam bertindak harus begini dan harus begitu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, karena setelah seseorang memiliki keyakinan, maka orang tersebut akan terbiasa melakukan hal-hal baik sesuai dengan apa yang telah diyakininya. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan kepada murid-murid untuk bercurah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan murid yang telah dituangkan di kertas atau di papan tulis di mana semua anggota dapat melihatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Dan yang keempat, mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, jangan berlari di koridor. Kita bisa mengganti dengan berjalanlah pelan jika melewati koridor. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdapat 5 tingkat yang berbeda pada hierarki kebutuhan Maslow, mulai dari yang paling dasar hingga yang sifatnya kompleks. Hierarki Maslow umumnya digambarkan dalam bentuk piramida, di mana tingkat terendah piramida terdiri dari kebutuhan paling dasar, sedangkan kebutuhan yang paling kompleks ada di atas piramida. Setelah kebutuhan pada tingkat yang paling rendah terpenuhi, maka manusia dapat beralih ke tingkat kebutuhan berikutnya. Maslow mempercayai jika kebutuhan serupa dengan naluri dan memainkan peran utama untuk memotivasi perilaku. Berikut ini 5 macam kebutuhan manusia dalam teori Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis menjadi kebutuhan yang paling dasar untuk dipenuhi karena meliputi hal-hal yang vital bagi kelangsungan hidup, yang termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis yaitu makan, minum, tidur, dan bernafas. Selain pemenuhan nutrisi, kebutuhan fisiologis juga mencakup pakaian, tempat tinggal, dan kehangatan. Kebutuhan lain pun menjadi sekunder sehingga
kebutuhan lain menjadi sekunder hingga kebutuhan ini terpenuhi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Pada tingkat kedua ini, kebutuhan menjadi sedikit lebih kompleks, di mana kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan menjadi yang utama. Manusia ingin suatu kontrol dan ketertiban dalam hidupnya. Beberapa kebutuhan dasar manusia akan rasa aman dan keselamatan, yaitu keamanan keuangan, kesehatan, dan kebugaran, serta keamanan dari kecelakaan dan cedera. Manusia pun akan termotivasi dan melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, dengan bekerja, menabung, pindah ke lingkungan yang lebih aman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, love and belongingness needs. Setelah kedua kebutuhan dasar manusia tersebut terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki. Ini berkaitan dengan hal-hal tertentu seperti persahabatan, keintiman, kepercayaan, penerimaan, serta memberi dan menerima kasih sayang. Dalam memenuhi kebutuhan ini, manusia akan terlibat dalam pertemanan, hubungan romantis, keluarga, kelompok sosial, dan yang lainnya. Penting bagi manusia untuk merasa dicintai dan diterima oleh orang lain untuk menghindari berbagai masalah seperti kesepian, depresi, dan kecemasan. Selanjutnya, kebutuhan penghargaan. Pada tingkat keempat ini, manusia memiliki kebutuhan akan penghargaan dan rasa hormat. Setelah ketiga kebutuhan sebelumnya terpenuhi, maka kebutuhan akan harga diri ini memainkan peran yang lebih menonjol untuk memotivasi perilaku manusia. Maslow membagi tingkat ini menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan martabat, prestasi, penguasaan, dan kemandirian, kemudian kebutuhan akan rasa hormat dari orang lain yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi. Orang yang mampu memenuhi kebutuhan ini cenderung merasa yakin dengan kemampuannya, sehingga mereka memiliki harga diri yang baik dan mendapatkan penghormatan dari orang lain. Sementara jika harga diri dan rasa hormat dari orang lain rendah, maka akan menimbulkan rasa rendah diri. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri berkaitan dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dan bakat, mencari pertumbuhan diri dan pengalaman, serta untuk menjadi segala sesuatu yang diinginkan. Pada tingkat ini, manusia akan melakukan yang terbaik semampu mereka. Namun, terdapat pendapat yang mengatakan jika aktualisasi diri ini sulit dijelaskan secara ilmiah, karena penelitiannya didasarkan pada individu yang sangat terbatas. Kemudian selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Menurut Diane Gosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, yakni yang pertama, maaf Bapak Ibu, saya break sebentar. Selamat datang Pak Yusuf. Saya lanjutkan, 5 posisi kontrol guru yakni adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan manajer. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah." Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Ciri khas penghukum adalah berkata dengan nada suara yang tinggi. Bahasa tubuhnya, matanya melotot, kemudian jari-jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah.
Posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, misalnya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali ibu harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu? Dalam posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ciri khas pembuat merasa bersalah adalah dengan nada suara yang memelas, halus, sedih, sedangkan bahasa tubuhnya merapat pada anak dan tertunduk lesu. Misalnya, "Nak, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali." Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayolah nak, bantulah Bapak. Demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini?" Atau, "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Akan berdampak negatif dari posisi kontrol teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak adalah teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol atau pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, "Apakah kamu tahu peraturannya seperti apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Apakah kamu mengetahuinya?" Seperti itu. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi,
namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang control manager biasanya akan berkata, "Apakah kamu tahu apa yang telah kita yakini bersama? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini akan menunjukkan apa tentang dirimu?" Seperti itu. Kemudian, untuk selanjutnya adalah segitiga restitusi. Maaf Bapak Ibu, ada yang masuk lagi. Baik, saya lanjutkan untuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya. Dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor takut maupun mengharapkan imbalan. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga restitusi adalah dengan menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat misalnya seperti, "Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu." Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mengapa dia melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Kemudian, langkah ketiga yaitu menanyakan tentang keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Sebelum mengakhirinya, izinkan saya menampilkan sebuah video tentang segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi. Sebentar ya Bapak Ibu. Waktu itu pesan staycation di Traveloka Holiday Stays ternyata lebih untung. Penting untuk kita siap ini nilai itu yakin baik
Sekarang, apa yang harus Habsi lakukan supaya Habsi itu datang ke sekolahnya tidak terlambat, bisa tepat waktu dan disiplin? Tidur lebih awal. Ya, Ya, terus apa lagi Nan? terus mas Selamat siang Lukna. siang Pak. Lukna sudah sholat zuhur? Sudah Pak. Ya, alhamdulillah. Lukna tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya, Lukna tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat Lukna melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Lukna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Lukna? Betul Pak. Betul. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik, nah? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Setiap manusia, nah, pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Lukna pun juga pernah dengan mencontek tadi, termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Lukna tidak mencontek lagi. Nah, Lukna pasti punya alasan kenapa Lukna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Mainan. Baik. Berarti ketika Lukna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul? Betul. Ya. Lukna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ingat Ingat, apa ada keyakinan kelas kita? belajar. Jujur. Jujur dalam bertindak. Iya. Lukna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Yakin. Sifat jujur itu baik untuk kita? Iya. Baik. Kalau Lukna sudah yakin, kira-kira apa yang harus Lukna lakukan supaya Lukna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Lukna lakukan supaya Lukna tidak mencontek kembali? Belajar. Belajar, terus Mengerjakan semampu. mengerjakan semampunya. Iya. Oke, kemudian Berdoa berdoa kepada kepada Allah. Iya, berdoa kepada Allah. Oke, baik. Lukna sudah tahu apa yang harus dilakukan Sudah. supaya Lukna tidak mencontek kembali? Iya. Sudah tahu? Sudah. Baik, sekarang pertanyaannya, kapan Lukna mau memulai apa yang Lukna katakan tadi? Hari ini Pak. Mulai hari ini? Baik, mulai hari ini Lukna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Lukna. Pak Guru yakin Lukna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Tos dulu nah. Ya, siap untuk menjadi lebih baik? Baiklah Bapak Ibu, itu tadi salah satu contoh
video penerapan tentang segitiga restitusi. Dapat dipahami nggih? Kemudian ada yang saya ingin tampilkan lagi, yakni proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya. Sebentar ya. Nah, di sini kemarin itu saya melakukan membuat keyakinan kelas itu juga sekalian melakukan aksi nyata untuk topik 10 PMM. Di sini keyakinan kelas itu berhubung murid saya cuma 3, jadi keyakinan kelas yang saya buat itu tidak terlalu banyak, mungkin tidak seperti keyakinan kelas yang dibuat oleh guru-guru lain atau kelas lain, karena itu tadi kelas saya cuma 3 dan itu perempuan semua, jadi mungkin lebih gampang untuk membuat keyakinan kelas untuk menyepakati apa yang menjadi keyakinan kami bersama. Ini yang pertama, penjelasan tentang apa itu keyakinan kelas dan mengapa kok keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas saja. Padahal kalau dipikir-pikir kan sebenarnya kedua hal tersebut terlihat sama, tetapi sebenarnya berbeda. Ada siswa saya yang bertanya, kenapa kok harus diganti Bu namanya? Cuma diganti namanya saja. Ini sebenarnya ya memang betul cuma diganti namanya saja, tetapi saya jelaskan kalau keyakinan kelas itu kita kalau peraturan kalian kan melakukannya itu secara terpaksa, kaku. Misalnya kalian tidak melakukan peraturan tersebut, maka kalian akan mendapatkan hukuman. Jadi kalian melakukan menuruti peraturan tersebut, mentaati itu karena kalian itu takut dihukum. Tetapi kalau keyakinan kelas itu berarti sesuatu yang telah kalian yakini terlebih dahulu. Kemudian seperti sebuah agama, kalian tidak ada paksaan untuk memeluknya, ya kan? Jadi kalian itu memeluk agama dengan sukarela, dengan ikhlas menjalankannya. Begitu juga dengan sebuah keyakinan kelas. Saya jelaskan seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ini bercurah pendapat, satu persatu siswa saya minta untuk maju ke depan kelas untuk menuliskan hal-hal yang akan disepakati untuk menjadi keyakinan kelas. Misalnya di sini ada jangan ribut atau jangan mengotori kelas, seperti itu. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai kesepakatan. Menyusun keyakinan kelas di sini tuh seperti misalnya nanti yang pertama apa? Yang pertama misalnya sebelum jangan ribut, misalnya harus saling menghormati atau bagaimana, menyusun urutan sesuai kesepakatan. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, ini perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas juga terlihat pada kalau peraturan sekolah itu biasanya jangan seperti ini, jangan seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas kita membuatnya menjadi terdengar lebih enak didengar, seperti itu. Misalnya jangan berlari di koridor menjadi berjalanlah ketika melewati koridor. Ada siswa saya itu sukanya ngenyek nama orang tua, seperti itu. Nah, terus ada yang menuliskan, murid saya salah satu itu menuliskan jangan menghina teman. Nah, itu bisa diganti menjadi saling menghormati dan menghargai antar teman, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas ini kita print agar lebih bagus, kita print, kemudian kita laminating. Sebaiknya sih ditandatangani oleh anggota, kemudian ditempel di kelas, seperti itu Bapak Ibu. Demikian penjelasan presentasi tadi tentang budaya positif yang telah saya pelajari sejauh ini. Sebelum meeting ini saya akhiri, apakah ada yang ingin disampaikan, memberikan tanggapan, atau saran kritik untuk kegiatan ini? Monggo dipersilakan.
Kalau tidak ada, saya akhiri kegiatan pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak